Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Hari ini hari Rabu tanggal 17 bener ya. Tanggal 15 Oktober 2025. Jadi teman-teman semuanya, maaf ya tadi pagi saya nggak bikin video karena HP saya ketinggalan di rumah karena dalam posisi charged tadi. Jadinya saya nggak bawa, dan tadi pagi juga saya tiba-tiba dadakan membadalkan Ustadz Abdul Makmur azan subuh di Al Karim tadi. Tapi beliau ya datang terlambat, beliau komat. I escort him to his position, dan beliau tadi tunai tugas. Jadi saling backup gitu. Jadi teman-teman, sore ini bukan itu yang mau kita bahas. Alhamdulillah, puji Tuhan, Jumat besok saya diminta ngajar English di Sentul, di Penabur, dan itu alhamdulillah deket banget sama Bellagio yang masih bisa diakses sama Transjakarta, dan alhamdulillah juga waktunya jam 7.45 mulainya. Karena kan kita tahu sendiri, bus Transjakarta P11 yang melayani ke Sentul itu baru mulai operasi itu jam 5, teman-teman. Jam 5 pagi. Jadi kalau saya pas berangkat dari Blok M itu jam 5, berarti saya kemungkinan sampai di Sentul itu jam setengah 7 mungkin. Saya turunnya di mobil Lagio, sudah itu sambung entah naik angkot atau ojol ya ke Penabur. Ya paling sebelum jam 7.45 udah ada di sana. Jadi saya cuman ngajar substitute hari Jumat itu aja. Ya bayarannya cukuplah buat jajan-jajan. Gitu. Tapi begitu saya dikasih materinya, saya mah ketawa aja. Materinya cuma begitu doang. Saya bilang, aduh, ini materinya gimana, mau kayak gini, lu mau bisa tapi lu kayak gini. Aduh, gue bilang gue bakal ngikutin sebagian materinya, tapi gue mungkin akan mencoba untuk mengkreasikannya dengan gue pusatkan materi itu bukan ke penabur center, enggak, tapi gue bakal pusatkan ke studentnya gitu hari Jumat besok. Jadi bukan ininya penabur gitu yang gue ikutin, tapi ke studentnya. Ya itu sekolah Kristen memang, gue tahu itu, tapi kan namanya rezeki, mau bagaimana lagi bos. Apalagi kan ya Jumat besok, alhamdulillah ya besok kan Jumat, gue bisa Jumatan. Tinggal ya bisa Jumatan paling di Andalusia sih yang paling rasional ya. Jumatan di Andalusia atau di mana? Masjid Andalusia tuh kalau tuh nih benerin nih. Kalau enggak jatuh nih HP gua. Batu nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Masjid Andalusia itu adalah masjid yang menyatu dengan kompleks pendidikan ekonomi Islam dari Profesor Syafi'i Antonio, mualaf Tionghoa tuh, mualaf Cindo. Nah itu di situ, nggak jauh kok dari Bellagio gitu. Atau di mana lah nanti gampang saya cari Jumatan. Atau sebenarnya dari situ bisa aja akses ke mana Azikro gitu, masjidnya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Jadi for your information teman-teman, Masjid Azikro itu ada dua. Satu di Sentul,
yang kelihatan di pinggir jalan tol, dari pinggir jalan tol udah kelihatan itu. Satu lagi di Gunung Sindur. Nah, di Gunung Sindur itu Azikro, tempat dimana Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham beserta putranya yang kecil ya, adiknya Alvin Faiz ya, itu dikebumikan gitu. Nah, buat teman-teman yang nanyain kegiatan di Azikro setelah Kiai Arifin Ilham meninggal masih jalan nggak? Alhamdulillah masih, teman-teman. Kegiatan majelis zikir Azikro masih jalan, teman-teman. Masih jalan sampai hari ini. Masih jalan dan sekarang diteruskan oleh beberapa rekan-rekan dari almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Dan juga tentunya diteruskan juga oleh anaknya Alvin ya. Jadi kalau tanya kegiatannya masih alhamdulillah masih jalan. Kalau teman-teman mau tinggal ya connect aja dengan medsosnya Azikro ya. Itu dari Bellagio juga nggak terlalu jauh kok, itu posisi masjidnya. Nah ini kalau gue suka mobil yang lampunya warna kuning tuh, lampunya nggak bikin silau. Kalau lampunya putih bikin silau, mata jadi cepat rusak. Tapi nggak tahu kenapa mobil zaman sekarang kok seneng pasang lampu LED putih ya. Padahal kan daya ininya kan nggak pas banget. Daya sorotnya nggak pas, nggak luas. Dan itu pun kalau dipasang terang banget, mata jadi rusak. Silau sebabnya. Malah mencelakai orang. Itu. Jadi kalau saya beli mobil lampunya putih itu langsung saya ganti kuning biar lebih safe, biar lebih aman. Bukan hanya selamat buat saya sendiri, tapi juga selamat buat orang juga. Matanya nggak cepat rusak. Iya, estetika tapi merusak mata kalau lampu LED putih itu. Saya beritahu Anda ya. Estetik tapi ngerusak mata. Kasihanan mata anak orang. Ya. Nanti jadi cepet buta. Mau tanggung jawab? Enggak kan? Ya udah. Itu. Jadi saya lebih senang kalau lampu mobil tuh udah sesuai kuning aja gitu. Nah ini nih contohnya tuh yang ada di mobil Leo itu. Kan silau itu. Paling kalau saya beli saya langsung ke toko lampu mobil, saya modif ganti kuning aja dah gitu. Bukan apa-apa, ngerusak mata sekali lagi. Silau dan ngerusak mata gitu. Kasihan orang nanti jadi celaka nantinya. Jadi lebih benar ganti aja warna kuning atau ditambahin lampu tembak warna kuning. Jadi insya Allah selain ngebantu, itu pun juga nggak akan mencelakai orang gitu. Jadi tinggal pilih mau gaya atau mau selamat, itu aja. Kalau mau selamat ya itu ikutin aja apa yang saya rekomendasi. Pasang lampu depan mobil atau motor LED, kalau mau terangnya banget LED tapi pakai warna kuning, jangan warna putih. Kalau warna putih nanti bikin silau orang, nanti mata orang jadi rusak. Daya ini sorotnya juga kurang kalau putih. Kalau warna kuning daya sorotnya bagus. Gitu. Jadi di tengah, kenapa saya jadi kegiur ya dengan tren modifikasi Kijang Innova Reborn, terutama yang diesel ya. Jadi car culture Indonesia tuh salah satunya didominasi oleh mobil-mobil keluarga bermesin diesel. Kijang Innova, Yanti Fortuner, Pajero Sport ya. Dan ada beberapa lagi yang lain.
Dan ada beberapa lagi yang lain. Ya. Termasuk Panther juga. Panther gak terlalu ya. Ya, saya kaget juga. Modifnya brutal. Ada yang modifnya simple, cuma stage 1 aja. Ada yang stage 2, ada yang stage 3. Bahkan yang lebih ekstrem lagi ada sampai stage 5, 5.5. Kalau stage 5.5 itu adalah modifikasi paling tinggi yang road legal. Kalau udah stage 6 itu udah tidak road legal, itu udah untuk sirkuit. Paling tinggi buat road legal itu ya 5,5. Itu biasanya modifikasinya banyak teman-teman, terutama di permesinan. Tuh, mesinnya dikurek-kurek, mesinnya dikotak-katik, mesinnya dibener-benerin, mesinnya dimantepin, dimantulin, dikencengin, di apa gitu. Biasanya tenaganya itu akan berkali-kali lipat lebih besar dari standarnya. Dan kalau untuk stage modifikasi 5.5 itu biasanya ya tergantung kitanya. Ada yang di bawah gope, ada yang gope bisa ke atas. Ada yang di bawah 500, ada yang 500, ada yang 500 ke atas. Tergantung kitanya mau bagaimana. Biasanya kalau udah 500 ke atas, itu biasanya tenaganya bisa nyentuh 500, bahkan lebih. Gitu. Tapi kalau untuk dipakai buat harian bisa seperti itu, bisa dipakai buat harian. Masih bisa, tinggal nanti kita komunikasi aja sama modifikatornya. Resikonya memang kalau itu mobil masih garansi dari dealer, angus. Garansinya jelas. Garansi dari dealernya angus karena komponen-komponennya sudah tidak asli, teman-teman. Dan kalau mobil modifikasi, bener-benerinnya ya di bengkel modifikasi, atau paling enggak di bengkel pinggir jalan, atau bengkel spesialis mobil modifikasi gitu. Bengkel modifikasi paling tidak tuh di bengkel modifikasi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kata gua mah kalau untuk Jakarta ya, mobil seperti yang gua lihat di punyanya Edward Tanzil itu cocok sih. Cuma kayaknya untuk macet-macetan kayaknya perlu penyesuaian dah. Tapi kalau gua bawa untuk kebut di tol, untuk geber di Trans Sumatera, ya kan, kalau misalkan gua lagi pengen ngetrip ke Sumatera atau pulang kampung ke Palembang, ya bisa aja. Cuma itu syaratnya satu, mimiknya harus mimik Pertadex, nggak boleh solar, walaupun itu mobil spesifikasinya spesifikasi solar. Land Cruiser cepek ini, sebentar teman-teman, tuh Land Cruiser cepek diesel, dia konde itu langka loh, langka itu Land Cruiser cepek gitu. Jadi saya bilang ya, kalau untuk harian sih sebenarnya stage 5.5 itu udah lebih dari cukup lah gitu. Udah tertinggi lah untuk spek harian gitu loh. Karena kan gua kalau beli mobil kayak gitu di modif stage 5.5 itu kan mostly untuk saya pakai hari-hari.
untuk saya pakai sendiri, ya kan. Dan matanya buta kali ya. Untuk saya pakai sendiri. Ya, tapi kalau untuk bawa banyak orang bisa. Karena kan aturnya Innova, Fortuner, Pajero. Saya lebih senang Kijang Innova loh. Kenapa? Karena nggak perlu ini. Cuma kalau memang untuk go drag, kalau saya mau jadi anak drag, pilihan ban itu harus perhatiin. Entah kenapa Michelin atau Bridgestone itu udah ideal banget sih. Oke, 7 menit lagi azan maghrib teman-teman. Saya udahan dulu ya, mau siap-siap azan. Sampai ketemu lagi.